Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar membuat game ular atau snake game dengan Scratch. Game ini bisa dikatakan legend ya, karena terdapat dalam salah satu merek HP terkenal yang banyak banget digunakan orang pada zamannya. Untuk lebih jelasnya bisa kita cari di Google seperti ini. Ya, kita gunakan web browser, kemudian kita cari dengan kata kunci old cell phone snake game. Enter. Kemudian kita pilih yang gambar. Terus kita pilih, nah ini ada beberapa contoh ya, sudah ya, beberapa gambar yang menampilkan game snake atau snake game atau game ular ya. Ini ya, kita coba, kita klik, kemudian oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, kita klik kanan, kemudian kita open image in new tab. Nah, seperti ini gamenya. Baik, cara bermain game ini cukup mudah. Kita disuruh mengendalikan ular ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah untuk menuju ke makanan yang muncul secara acak tempatnya. Jika makanan tersebut berhasil dimakan, maka skor akan bertambah dan ekor ular akan bertambah panjang. Permainan akan berakhir jika kepala ular menyentuh tepi bidang permainan atau menyentuh ekornya sendiri. Sebelum kita buat gamenya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat terus mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita hapus dulu sprite kucing ini ya. Kemudian kita akan membuat sprite ular terlebih dahulu, ularnya ya, dengan cara use sprite. Kemudian kita pilih yang pen ini, klik. Setelah itu ini kita perbesar atau kita zoom. Kemudian kita buat dua kostum ya nanti ya. Kostum 1, kostum 2. Kostum yang pertama itu untuk kepala ular dan kostum yang berikutnya itu digunakan untuk ekor ularnya. Kita akan membuat kepala ularnya terlebih dahulu ya. Kita pilih ini rectangle, kemudian fillnya kita ganti dengan warna kira-kira coklat agak gelap ya, coklat agak gelap seperti ini. Kemudian untuk outline-nya ini kita nolkan ya. Kemudian kita buat kotaknya atau bujur sangkar ya. Kita akan membuat bujur sangkar dengan cara tekan tombol shift kemudian drag mouse-nya. Nah, seperti ini ya. Kita buat kostum dengan ini ya, dengan ukuran bujur sangkarnya 15 x 15 pixel ya. 15 x 15 pixel, ini masih 13, kita tambahkan lagi. Kita geser saja di sini, tekan kontrol kemudian klik, geser kira-kira segini. Nah, di sini sudah 15 x 15. Kemudian ini kita tempatkan di tengah-tengah dengan cara klik tombol panah ini atau select. Kemudian ini kita tempatkan di tengah-tengah sini ya. Klik, kemudian drag ya, sampai nah di tengah-tengah seperti ini. Jadi dia akan mengepaskan sendiri seperti ini ya, otomatis kalau sudah sampai di tengah-tengah seperti ini. Kita lepas, kemudian ini kita kasih nama sprite-nya itu adalah ular, enter. Setelah itu kostumnya ini yang pertama kita kasih nama kepala, kemudian kita duplicate. Nah, kita duplicate atau gandakan. Kemudian ini kita kasih nama ekor. Setelah itu kita ganti warnanya ya, pilih yang kostum ekor ini, kemudian pilih ini kotaknya. Setelah itu kita ganti warnanya. Warnanya jadi coklat tapi agak muda sedikit gini ya.
Ya, warnanya boleh apapun ya, warnanya boleh apapun, tapi untuk contoh kali ini saya menggunakan warna coklat dan coklat agak gelap untuk kepalanya dan coklat agak terang untuk ekornya. Nah, seperti ini. Ini ekor, ini kepala. Ekor, kepala. Kemudian, oh ya, kita belum ngasih backdropnya ya, atau backgroundnya. Kita tambahkan dulu di sini backgroundnya ya. Kita pilih Use backdrop, kemudian ini kita pilih pen-nya ini ya, kita pilih pen. Setelah itu backdrop 2-nya ini kita delete aja. Kemudian kita kecilkan ya ini ya, kita kecilkan segini. Setelah itu kita pilih yang rectangle ini. Demikian juga di sini ya, outline-nya kita nolkan saja di sini, kita nolkan. Kemudian pilih warnanya, kira-kira saya memilih warna hijau, hijau agak terang ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau misalkan kurang bisa kita sesuaikan ya untuk terang gelapnya. Kemudian kita buat ya melingkupi dari area permainan ini. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira di sini ini kita geser sedikit. Nah, seperti itu ya, kita geser sedikit. Nah, seperti ini kira-kira dipilih ya, select, kemudian ya seperti itu. Yang ini juga seperti ini juga gini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan menambahkan makanan ularnya ya, dimana untuk makanan ularnya ini sprite-nya kita pilih ini ya, Choose a sprite, kemudian ya Choose a sprite ini, kemudian kita pilih di sini yang food, kemudian kita pilih strawberry ini ya, pura-puranya makanan dari ularnya itu adalah strawberry ini. Kemudian kita pilih strawberry, namanya kita ganti dengan bahasa Indonesia ya, strawberry. Nah, seperti ini. Kemudian di customnya kita hanya memerlukan custom yang nomor 1 ini ya, maka custom yang lain bisa kita delete aja. Ini kita delete, kemudian delete ya. Kemudian kita group di sini. Nah, kita group ya. Kemudian ini kita letakkan di tengah-tengah. Nah, kita pastikan dia terletak ada di tengah-tengah seperti ini. Ya, ini kan tengah-tengahnya yang ini kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu size-nya dari strawberry kita kecilkan menjadi coba 21% saja. Kira-kira gimana? Kalau terlalu kecil ya, enggak terlalu kecil ya. Ya kalau terlalu kecil atau mungkin masih terlalu besar, kita kecilkan lagi 20. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya, 20%-nya. Baik, kita sudah membuat 2 sprite untuk ular, kemudian strawberry, dan untuk backgroundnya juga warna hijau juga sudah kita buat. Kemudian kita akan mulai membuat kode untuk sprite ularnya terlebih dahulu ya. Kode kita mulai dengan event ya, event when green flag klik, atau ketika bendera hijau ini diklik ya. Ketika bendera hijau ini diklik, maka yang pertama kali adalah tempatkan ularnya ini ada di tengah-tengah papan permainan ya, atau di area permainan dengan cara pilih motion, kemudian go to, X-nya 0, Z-nya juga 0
Nah, 00 koordinatnya ada di tengah-tengah. Maka nanti setiap kali bendera hijau diklik, ularnya akan berada di tengah-tengah pada saat mulai permainan. Kemudian yang kedua adalah kita ganti atau kita pastikan bahwa nanti pada saat dimulai yang ditampilkan pertama itu adalah kostum yang kepala ya, kostum yang kepala ya. Supaya kostum kepala yang ditampilkan, maka kita pilih ini ya, looks, kemudian switch costume to, nah ini bukan ekor tetapi di sini adalah kepala. Nah, seperti ini. Letakkan di tengah-tengah, kemudian switch costume to kepala. Jadi yang tampil pertama kali adalah kepalanya ya, kepalanya yang ini, yang warnanya coklat gelap ya. Kemudian kita akan menggerakkan ularnya ini. Bagaimana cara menggerakkannya? Caranya adalah dengan menggunakan ini dulu ya, kontrol. Di sini forever atau selamanya. Kemudian apa? Move ya. Kemudian move. Di sini kita kita gerakkan move sebanyak kira-kira di sini berapa step ya. Bagaimana kalau di sini misalnya 20 step ya, 20 step ya, 20 step atau 20 pergeserannya itu 20 step ya. Kemudian sebelum ini kan diulang terus menerus ya, forever, jadi nanti akan bergerak terus menerus ya, sebanyak 20 step akan diulang terus menerus. Tapi sebelum diulang pergerakannya itu, bergesernya itu diulang sebanyak 20 step gitu terus, maka di sini ada jedanya dulu ya. Kita kasih jeda waktu tunggu. Di sini bukan wait ya, bukan 1 second tapi ya 0,2 ya, seperti ini. Kita coba terlebih dahulu ya. Di sini kita run bendera hijau ya, seperti itu. Kalau ini misalkan langkahnya kira-kira terlalu lebar ya, ini kita kurangi saja, bukan 20 tetapi 15 ya, misalkan seperti itu ya. Nanti kalau terlalu kita sesuaikan lagi nanti pada waktu gamenya kira-kira sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Baik, kemudian apa? Selanjutnya adalah mengendalikan ularnya ini ya. Kita kan harus mengendalikan bisa mengendalikan ularnya ini ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Nah, seperti itu. Oh ya, sebelum kita kendalikan ularnya, kita berikan kode program untuk mengendalikan ularnya. Di sini kita tambahkan kodenya terlebih dahulu di sini untuk ularnya itu dipastikan pas pada saat dijalankan programnya itu adalah menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Ularnya itu menghadap ke kanan, dipastikan menghadap ke kanan. Di sini directionnya sudah 90 ya. Cuma secara program ada baiknya kita berikan kodenya untuk memastikan bahwa ularnya itu menghadap ke kanan, sehingga pas pada waktu bergerak pertama kali kalau kita tidak kendalikan, maka secara default dia akan bergerak ke kanan terlebih dahulu 90 derajat ya, seperti itu. Kita pilih motion, kemudian kita pilih point in direction ya. Point in direction ini kita letakkan di
Ya, di sini juga boleh ya. Point in direction 90 ini sama artinya dengan ini ya. Nah, ini 90 ke kanan. Kalau ini ke bawah ya, ke bawah 180. Kita perlunya adalah 90 derajat atau ke kanan. Nah, kalau seperti ini nanti kepala ularnya itu menghadap ke kanan, sehingga pas pada waktu digerakkan, nah, kalau belum kita kendalikan, maka otomatis dia secara default akan bergerak ke kanan. Ya, seperti itu. Coba kita run. Nah, seperti ini ya. Nah, meskipun di sini directionnya 90 derajat, ada baiknya kita buat di programnya itu ya point in direction 90 derajat atau ke kanan. Nah, sekarang kita akan membuat programnya untuk mengendalikan ularnya kanan, kiri, atas, bawah ya. Caranya adalah ya sama ya. Event when bendera hijau diklik ya, ketika bendera hijau diklik maka terus-menerus dicek ya, terus-menerus dicek jika terus-menerus dicek jika apa? Jika tombol key ya, key itu adalah tombol atau kunci. Jika tombol ke atas atau up arrow ya, up arrow bukan ya, ketika tombol up arrow atau tombol ke atas ya, panah ke atas itu ditekan, maka ya directionnya mestinya dirubah ya, directionnya dirubah, point in directionnya ini dirubah menjadi ke atas sesuai dengan panahnya. Tombol panahnya itu ke atas, maka dia mengarah ke atas. Di sini sudutnya itu kalau di sini adalah 0 derajat. Ya, demikian juga kalau ke bawah ya, ini kita copy saja, klik kanan, duplikat atau digandakan di sini. Tapi di sini kita ganti menjadi down arrow ya, down arrow. Ketika tombol atau kunci panah ke bawah ditekan, maka arahnya adalah ke bawah. Nah, ke bawah sini, dimana di sini sudutnya 180 derajat. Terus kemudian gandakan lagi. Ya, ini kita stop. Ya, stop lagi ya. Ya. Ini kita ganti menjadi right arrow. Right arrow itu berarti kanan ya, tombol ke kanan atau kunci ke kanan ditekan di keyboard itu ya, maka di sini adalah ya ke kanan, sudutnya 90 derajat. Demikian juga ya kalau tombol atau tombol kunci keyboard ke kiri, left arrow ditekan, maka ya dia berarti ke kiri ya, kiri ya, kiri atau negatif 90 derajat. Nah, begitu ya. Begini when bendera hijau diklik, ketika bendera hijau diklik maka terus menerus dilakukan pengecekan ya, kunci-kunci ini yang sudah kita definisikan tadi ya. Coba kita sekarang kita coba run ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan. Nah, ini berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil untuk dikendalikan. Ularnya berjalan dan berhasil dikendalikan. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat ekornya ya, membuat ekornya. Caranya membuat ekor itu bagaimana? Caranya membuat ekor itu adalah dengan cara ini. Kontrol, di sini kita pilih create clone of myself. Ya, create clone of myself. Ini kita letakkan di atas sini. Nah, begini ya. Create clone of myself.
begini. Terus kemudian apa? Kemudian kita coba terlebih dahulu ya. Nah, kita run. Nah, seperti ini. Lah kok jadinya seperti itu? Ya, nanti akan kita perbaiki programnya. Nah, untuk sementara seperti ini ya. Jadi pas pada waktu di clone, maka akan dibuat kopinya dari ular tersebut. Dan ini semuanya yang dibuat itu adalah bagian kepala ya tadi ya. Nah, akan kita perbaiki programnya. Atau kita lanjutkan dulu programnya. Stop. Kemudian kita lanjutkan. Kita pilih ini ya. When I start as a clone. Ketika saya mulai sebagai clone, tadi kan kita membuat clone ya di sini ya. Ya, di bagian di sini kan tadi kita membuat clone, kita membuat kopinya. Ketika saya mulai sebagai clone, ya, maka yang pertama kali adalah apa? Yang pertama kali adalah ini, diubah dulu. Ya, dia sebagai ekor ya. Ya, kepalanya kan sudah ada ini. Kepalanya sudah ada, kemudian nanti yang di belakangnya ini adalah ekornya. Switch costume to ekor. Ya, to ekor. Kemudian di sini kita kasih kontrol wait ya, biarkan dulu 1 second atau 1 detik. Ya, biarkan dulu 1 second atau 1 detik. Kemudian supaya tadi ekornya itu tidak dibuat terus menerus ya, kayak meninggalkan jejak tadi ya, seperti itu, maka dihapus ya, dihapus clone-nya tadi. Delete this clone. Nah, delete this clone seperti ini. Baik, sementara seperti itu, sekarang kita coba untuk running programnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita lihat, itu berapa ya clone-nya itu ya, yang dibuat ekornya itu ya. Kita print screen, kemudian kita buka di pen ya, di pen untuk menghitung ekornya itu sebenarnya yang dibuat berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok bisa 5 ekor nih yang dibuat ya? Kenapa kok bisa 5 ekor? Ini kita cancel dulu ya, atau kita close aja, kita sudah menghitung. Kenapa kok bisa 5 ekor ini ya, 5 ekor clone yang dibuat? Kenapa? Jawabannya adalah di sini kalau kita lihat wait-nya itu adalah 1 second sebelum dihapus. Dan di sini untuk membuat clone atau create clone itu adalah waktu tunggunya 0,2. Jadi ketika ini menunggu 1 detik sebelum dihapus, ini dibuat clone sebanyak berapa? Di sini kan waktu tunggunya 0,2. Sehingga secara matematis ini tinggal 1 dibagi 0,2. 1 dibagi 0,2 itu berapa? 1 dibagi 0,2. Ya, kalau kita pakai kalkulator ya, 1 dibagi 0,2 itu adalah 5. Nah, begitu ya. 5. Kalau kita menginginkan 4, gimana? Kalau kita menginginkan 4, berarti 1 dibagi 0,2, 5. Berarti kalau 5 ekor itu adalah berapa? 5 dikalikan 0,2 ya, 0,2 itu berapa?
Ya, jawabannya adalah 1 second tadi. Kalau kita pengen membuat 4 berarti gimana? Kalau kita pengen membuat 4 clone ekor, ya berarti 4 kali 0,2. Ya, jadi secara matematis saja kita tidak usah di sini berapa second kira-kira kita menunggu. Ya, nanti serahkan ke komputer untuk menghitung waktu tunggunya itu berapa. Kita memberikan perkaliannya saja, berarti 4 kali 0,2. Kalau 3 ya berarti 3 kali 0,2. Kalau 2 kali 0,2. Nanti berapa detik di sini waktu menunggunya, biarkan komputer yang menghitungnya. Gitu ya. Coba sekarang kita coba di sini isinya perkalian ya, operator kita ganti dengan perkalian di sini. Misalkan kita ingin 3 panjang ekornya itu adalah 3 kotak tadi, berarti 3 kali 0,2. Nah, seperti ini ya. Coba kita run. Nah, sekarang di sini kan 3 ya. Coba kalau kita print screen, kemudian kita taruh di pin lagi, maka di sini ada 1, 2, 3. Kalau misalkan kita pengen ini, kita cancel dulu aja, kita undo. Kemudian kalau misalkan kita menginginkan 4, berarti di sini tinggal diganti 4. Kemudian kita run. Nah, kita print screen. Di sini jadinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Gitu ya. Kemudian nanti untuk nilainya ini nanti nilainya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang digunakan untuk menentukan berapa panjang ekor dari ular ini, kita tentukan dari skornya. Skornya itu bagaimana? Skornya itu ketika nanti ular itu berhasil makan makanan ini, maka skornya ditambah 1. Misalkan semula 0 jadi 1. 1 ditambah 1 jadi 2. 2 ditambah 1, 3. Dan seterusnya. Nah, itu nanti digunakan untuk menentukan berapa panjang ekornya. Begitu ya. Baik, sekarang kita buat variabelnya terlebih dahulu. Variabel untuk menyimpan skornya. Ya, variabelnya kita buat di sini ya, variabel make a variable for all sprite score, kemudian nama variabelnya score, kemudian oke. Di sini dibuat score ya, dibuat variabel score. Setelah itu ya kita kasih nilai awal 0 ya, atau istilahnya kalau dalam pemrograman itu adalah inisiasi ya. Setiap kali permainan dimulai atau program itu dijalankan, maka skornya itu dimulai dari 0 ya. Variabel set ini my variable diganti dengan skor to 0. Nah, nanti ini skornya akan diubah dengan cara ketika ular ini memakan stroberi atau makanannya. Kemudian yang di sini ini bukan 4, tetapi sekarang ditentukan dari skornya. Skornya yang ini ya, letakkan di sini. Skor kali 0,2. Nah, kalau kita run ya mestinya masih belum ada ekornya ya, wong di sini untuk skornya itu nilainya masih 0 ya. Baik, sekarang kita membuat
programnya di bagian stroberinya. Ya, di bagian stroberinya. Ketika bendera hijau diklik, maka untuk posisi stroberinya ini atau makanan ularnya ini, supaya permainannya itu lebih seru, maka kan posisi atau tempatnya itu harus random ya. Jadi ketika misalkan ular itu berhasil memakan makanannya ini atau stroberinya, maka dia akan pindah posisinya itu di tempat yang berbeda-beda secara random atau acak. Maka caranya adalah ketika bendera hijau ini diklik, maka go to XY, di mana untuk X-nya itu adalah posisi di antara ini ya, di sini kira-kira berapa itu? Negatif 230 ya, negatif 230 sampai berarti ya maksimalnya 230 ya di sini. Maka di sini operation kita pilih pick random. Pick randomnya itu adalah mulai dari negatif 230 sampai 230. Kemudian untuk Z-nya itu adalah mulai dari berapa di sini? Misalkan di sini negatif, kalau misalkan 170 itu segini ya. Oke, kita ganti negatif 165 sampai berarti positifnya juga 165. Oke, di sini kita ganti atau kita isi dengan pick random antara negatif 165 sampai 165. Baik, posisinya seperti itu ya. Jadi dia nanti akan diacak atau posisinya dari stroberi atau makanan ularnya ini akan ditentukan secara random ya, seperti itu. Kemudian control forever if ya, if-nya apa? Jika stroberi ini menyentuh ular. Jadi nanti ularnya ini kan akan memakan stroberi ya. Ularnya akan memakan stroberi sehingga ularnya ini menyentuh stroberi atau stroberinya menyentuh ular. Kalau dilihat dari sisi stroberinya, maka stroberinya yang menyentuh ular. Ya, begitu. Sensing, kita pilih touching. Touchingnya di sini itu adalah ular. Nah, jadi jika stroberinya ini menyentuh ular, ya, karena kita membuat programnya ini dari sisi stroberi ya. Seperti itu, maka gimana? Maka yang pertama kali adalah variabel change score by 1 ya. Jadi ubah skor dengan 1 ya. Jadi kalau misalkan tadi semula di sini adalah skornya itu adalah 0, jadi ya diubah dengan 1. Jadi 1 dirubah dengan 2. 1 dirubah dengan 1 jadi 2. 2 dirubah dengan 1 jadi 3. Begitu seterusnya. Dan ini nanti skornya digunakan untuk menentukan seberapa panjang ekor yang akan dibuat ya di sini tadi ya. Baik. Setelah itu change score by 1, kemudian ya tentukan posisi stroberinya atau makanannya yang baru secara random atau acak lagi. Kita tentukan dari sini saja. Klik kanan, duplikat ya, duplicate,
letakkan di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita jalankan akan seperti ini. Ya, dimakan, bertambah ekornya, dan stroberinya akan, posisi dari stroberinya atau makanan ularnya akan dirubah secara acak ya, atau random posisinya yang baru. Nah, begitu. Ya, seperti itu untuk kode stroberinya atau makanan dari ularnya. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan permainan ini akan berakhir atau game ini akan berakhir? Nah, game ini akan berakhir apabila ular tersebut nyampe di pinggir dari area permainan tersebut. Contohnya di sini. Kalau dia nyampe di sini, maka ya pinggir bagian atas ini, maka dia akan berakhir permainannya. Demikian juga kalau dia nyampe di pinggir di sebelah bawah di sini juga akan berakhir, di kanan di sini juga berakhir, ya menyentuh di bagian pinggir ini ya. Jadi ularnya menyentuh, kepalanya itu menyentuh di bagian pinggir di sini, maka permainan akan berakhir. Demikian juga kalau ular tersebut menyentuh, kepala ular tersebut menyentuh bagian ekor ularnya, atau ular tersebut menyentuh bagian ekornya. Nah, begitu ya. Jadi permainan akan berakhir. Ya. Tadi gimana? Nilai minimumnya itu yang X-nya itu adalah ini di sini ya. Di sini itu berapa? 231 atau 2 negatif 230 atau ya 235 mungkin ya. Ya, negatif 235. 235 berarti positifnya di sini adalah 235 ya. Kemudian yang di sini berapa kira-kira? 175 negatif 175. Oh, 170 negatif 170. Ya 175 gitu aja ya. 235 ini 175 negatif 175, yang atasnya berarti ya positif 175. Kalau dia di sini, jadi posisi Y-nya itu kurang dari negatif 175, maka ya dia dianggap menyentuh pinggir di sini ya, pinggir di bawah sini. Kalau lebih dari 175, maka dia menyentuh area yang di atas ini, menyentuh pinggiran area yang di atas. Demikian juga untuk yang X-nya itu tadi berapa? 235. Kalau di sini kurang dari negatif 235. Baik. Jadi untuk ularnya ya di sini ya. Ya, untuk ularnya di sini di bagian forever-nya nanti yang di sini ya, forever yang ini. Nanti kita kasih if ya. Kita kasih if seperti ini, kontrol, kemudian if di sini ya, if ini kita letakkan di sebelah kiri dulu aja di sini biar nanti undo. Jadi kalau misalkan tadi ke hapus seperti ini, itu bisa kontrol Z untuk undo ya. Kontrol Z untuk undo. Ini bisa kita letakkan di bawah sini dulu. Nanti soalnya agak panjang ya ini programnya, dan ini kita letakkan di bawah. Ini bisa kita letakkan di bawah dulu. Nanti programnya agak panjang. Ya, programnya agak panjang. Jadi seperti ini ya. Ini untuk kendalinya tadi. Ini yang untuk membuat klonnya yang ekor tadi. Kemudian ini yang ini untuk merubah klonnya tadi ya, merubah klonnya dan menunggu tadi. Ini untuk membuat klonnya tadi.
di sini. Kemudian block if-nya ini kita isi apa? Kita isi dengan ini. Jadi tadi kan ada di sini ya, jika ini lebih dari ya, lebih dari itu apa? Lebih dari tadi itu adalah yang ini. Jika X-nya itu lebih dari posisinya 235 di sini, 235 di sini, berarti kan di sini, maka menyentuh pinggiran ini ya, pinggiran area yang sebelah kanan ini, maka dia nanti akan game over atau permainan selesai. Jadi 235 ya, di sini adalah 235, kemudian di sini 235 enter, kemudian di sini motion kita pilih yang X position ya. Kemudian yang kurang dari itu adalah yang di sebelah sini tadi, negatif 235 ya, 235. Berarti di sini negatif 235 enter, X position juga, motion X position. Nah, seperti ini. Kemudian yang Z-nya sekarang, Z-nya itu kurang dari tadi adalah 175 ya, tadi ya 175, negatif 175. Berarti yang kurang dari ya, kurang dari negatif 175, tetapi ini bukan X position tetapi Y position ya. Demikian juga yang ini ya, yang ini berarti di sini adalah positif 175, lebih dari positif 175, berarti nanti dia akan sampai di pinggir sini nyentuh, maka game over juga 175, tetapi di sini itu adalah Z ya, Z position. Kita copy aja ya, duplikat ya, seperti ini. Nah kemudian ini kita kasih dengan, kita gabungkan dengan menggunakan operator, namanya itu adalah OR. Karena di sini ada 1, 2, ya berapa? 1, 2, 3, 4, maka di sini ya lubangnya ini harus ada 4 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nanti untuk menempatkan ini. Gimana caranya? Ya kita kasih seperti ini. 1 kita tambahkan di sini. 1, 2, 3. Kita tambahkan lagi begini. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini tinggal kita masukkan di sini. Pakai OR ya, pakai OR itu, maka jika salah satu dari pernyataan ini terpenuhi, apakah hanya X positionnya yang lebih dari 235, ataukah X positionnya yang kurang dari negatif 235, ataukah Y positionnya yang lebih dari, oh ini bukan lebih dari itu berarti di sini ini kurang dari ya, Y position kurang dari negatif 175, ataukah Y position lebih dari 175. Jadi salah satu persyaratan ini atau pernyataan ini terpenuhi, maka ya game over ya. Salah satu, maka di situ menggunakan operator OR namanya ya. Itu kemudian Y position lebih dari ya, Y position lebih dari, nah seperti itu. Kemudian satu lagi, nah ini kurang dari negatif 175. Nah ini semua kita letakkan di sini. Nah, begitu kan ya, seperti itu. Nah nanti kalau game over gimana? Game overnya itu adalah tampilkan pesan game over, kemudian hentikan programnya. Kita buat dulu sekarang sprite untuk menampilkan pesan game over. Di sini ya, use sprite.
kemudian pen, kita buat di sini kotak warnanya putih ya, warnanya gitu. Nah, kita pilih putih saja di sini, warnanya putih. Ya, seperti ini. Ya, kita letakkan di tengah. Kemudian kita kasih tulisan, kita pilih yang pixel ini saja. Game, oh warnanya masih putih ya. Di sini kita ganti warnanya jadi hitam ya. Game over. Nah, tadi diganti menjadi hitam dulu ya. Nah, jangan lupa diganti menjadi hitam dulu. Kalau yang kotaknya ini tadi, kotaknya yang ini putih, yang ini hitam ya. Seperti itu. Kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini kita sesuaikanlah ukurannya biar tidak terlalu besar ya, atau terlalu gede. Ini kita letakkan di sini. Oke. Ya, seperti itu. Ini customnya kita kasih nama selesai gitu aja. Selesai. Di sini juga spreadnya kita kasih nama selesai. Nah, gitu ya, permainan selesai maksudnya. Kemudian kita kembali lagi ke ininya dulu, ke kode program untuk spread selesai ya. Kode program untuk spread selesai, pastikan ini yang terpilih, spread selesai ini yang terpilih. Kemudian ketika event ya, ketika eventnya itu ketika bendera hijau diklik, maka ya dia letakkan di tengah-tengah, go to X, Z-nya 0,0, kemudian looks ini kita sembunyikan ya, kita sembunyikan. Jadi yang ini jangan show ya, kalau show itu untuk menampilkan, jadi kita sembunyikan ya. Kenapa? Supaya pas nanti program pertama kali dijalankan itu di sini tidak ditampilkan game overnya ya. Baik, kemudian kita kembali ke spread ular lagi. Klik spread ular, kemudian di bagian if ini, di bagian if yang ini ya, yang untuk menentukan permainan berakhir karena ular tadi menyentuh pinggiran dari area permainan, maka di sini kita kasih eventnya itu adalah broadcast message ya. Di bagian block if-nya broadcast message, di sini kita kasih new message ya, new message namanya selesai. Nah, kemudian oke. Setelah itu kita kasih di sini kontrol, programnya dihentikan, stop all ya, begini ya, stop all ya. Baik, seperti itu ya. Setelah itu kita kembali ke bagian spread selesai, diklik spread selesai, kemudian di bagian kontrol atau event ya, di bagian event when I receive selesai ya, tadi kan ada pesan yang di broadcast oleh ular di sini tadi kan, broadcast selesai, kemudian pindah ke spread selesai, when I receive selesai, maka tampilkan ini, tampilkan spread game overnya, looks. Nah, kemudian di sini kita pilih yang show. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita run.
Ya, ini sudah. Jadi kalau sudah sampai di pinggiran, broadcast selesai, di mana broadcast selesai ini kalau diterima oleh sprite selesai tadi yang menampilkan game over, maka show tampilkan. Ya. Kemudian stop programnya. Nah, stop script programnya, semua ya, semua kode programnya. Run, ya kita coba dulu beberapa saat ya, sampai ekornya ya kira-kira panjangnya 5 gitu. Nah, panjangnya 5 itu masih 2 ya, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita akan berhenti. Nah, begitu ya. Run, nyampe pinggir kiri, selesai. Game over. Nyampe sebelah pinggir kanan, game over. Ya, sampai bawah, menyentuh, game over. Nah, sekarang kalau dia menyentuh ekornya sendiri juga ya. Jadi kalau nanti panjang ini ekornya sudah panjang banget kemudian akan tersentuh, maka dia juga game over ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita menuju ke sprite ularnya, kemudian pada bagian custom kita pilih ekornya dulu. Ya, kita pilih ekornya supaya di sini ganti custom ekor ya, di sini ya, custom ekor. Kemudian kita masih di sprite ular, kode ya, kode di sini kita tambahkan apa? Kita tambahkan blok if lagi. Nah, di bawah sini ya, di bawah if yang atas ini tadi untuk mengecek apakah dia sudah apakah ularnya itu menyentuh pada bagian pinggir papan atau area permainan di bawahnya ya. Sekarang yang ini if sensing touching color. Nah, ini sudah ganti yang kepala lagi ya, kita ganti ya, ular, kemudian customnya yang ekor. Nah, balik lagi ke kode. Maksudnya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa memilih warna dari ekornya ini ya, gitu ya. If touching color, jadi jika ularnya itu kepalanya itu menyentuh warna ini ya, warnanya kita gunakan yang ini saja ya. Oke, ini kita naikkan sedikit ya, kita gunakan ini. Kemudian kita pilih warna ekor yang ini. Nah, di sini warnanya sudah sama dengan warna ekornya ya. Kemudian kita copy saja yang ini, broadcast selesai dan stop all program ya, begitu ya, all kode program ya. Kita coba ya, run. Oh sebentar, run. Nah, ini mulai dari awal ya, kita harus agak panjang dulu ya. Ini kita coba dengan ekor yang agak panjang ya, kira-kira berapa ya, 10 ya mungkin ya. Ya, oke, skornya masih 4 di situ. Sambil kita coba gamenya begitu. Terus oke, 7, 8, oke, 9, 10. Oke, kita akan mencoba menyentuh ekornya sendiri ya. Nah, oh belum tersentuh ekornya. Oke, game over. Nah, menyentuh ekornya sendiri, game over. Begitu ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.